Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Biologi B Angkatan 2021 ingin menyampaikan materi mengenai zat-zat elastik. Adapun Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Yudita Sari, ada Khoiratul Nur Fadila dan Adli Tumanggor. Pembahasan kelompok kami kali ini yaitu ada awal mula bentuknya zat-zat ergastik, pengertian dan fungsi zat ergastik, dan bentuk-bentuk zat ergastik. Pada awal mula terbentuknya zat ergastik, yaitu sel merupakan kumpulan materi paling sederhana penyusun makhluk hidup. Sel-sel tersebut disusun oleh bahan-bahan kimia dan organel-organel sel yang satu sama lain saling bekerja sama. Bagian-bagian itulah yang disebut dengan struktur sel. Sel tumbuhan tersusun atas dinding sel dan membran plasma yang merupakan bagian terluar tumbuhan, serta protoplasma dan non-protoplasma yang merupakan bagian dalam tumbuhan. Protoplasma merupakan bagian sel yang hidup, sedangkan non-protoplasma ini merupakan bagian sel yang tidak hidup yang biasa disebut sebagai dengan zat-zat ergastik. Adapun pengertian dan fungsi zat ergastik yaitu zat ergastik merupakan suatu zat tak hidup yang terbentuk akibat adanya aktivitas fisiologis dalam sel tumbuhan sebagai suatu hasil produk pengganti dan bahan cadangan dari hasil aktivitas seluler. Pada umumnya, zat ergastik terdapat pada sitoplasma, vakuola, dan dinding sel, korteks, dan parenkim vaskuler batang, kecuali pada korteks di sekitar munculnya akar sekunder. Zat ergastik dapat berupa senyawa organik maupun anorganik seperti zat warna, karbohidrat, protein, lemak, glikosida, saponin, tanin, resin, karet, alkaloid, maupun kristal stopik. Zat ergastik juga dapat sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, pertahanan, maupun pemeliharaan struktur sel. Adapun bentuk-bentuk zat ergastik salah satunya yaitu pati yang terdapat pada kentang. Amilum merupakan karbohidrat yang memiliki molekul rantai panjang dan pada umumnya berbentuk butiran. Amilum nantinya akan terpecah dan berubah menjadi glukosa yang akan disimpan di dalam jaringan dan disintesis kembali di dalam amiloplas. Amilum tersusun atas dua macam tipe karbohidrat, yaitu ada amilosa dan amilopektin, yang keduanya masing-masing memiliki perbedaan pada rantainya. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan glukosa yang berlebih sebagai produk dari fotosintesis. Titik awal terjadinya pati disebut dengan hilus. Berdasarkan letak hilus, pati dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada konsentris yang letak hilusnya ada di tengah dan eksentris yang letak hilusnya berada di pinggir. Salah satu contoh pengamatan pati pada umbi kentang yaitu dapat dilihat pada gambar adanya lamela yang mengelilingi hilus. Hilus pada kentang tersebut dapat terlihat bahwa hilus tersebut memiliki tipe eksentris, tunggal dan eksentris. Pada tipe tunggal adalah pati yang memiliki satu hilus, sedangkan pati tipe konsentris adalah pati yang posisi hilusnya berada di tepi dan memiliki periode pembentukan lapisan lamela yang dipengaruhi oleh faktor endogen. Faktor endogen sendiri merupakan suatu faktor bawaan dari umbi kentang itu sendiri. Amilosa pada komponen amilum memiliki rantai lurus, sedangkan pada amilopektin memiliki rantai yang lebih bercabang. Baik, yang selanjutnya ada aleuron. Aleuron itu merupakan protein cadangan makanan yang berupa vakuola yang mengandung zat protein seperti garam dan juga lemak. Lalu aleuron juga dapat mengeluarkan enzim-enzim hidrolisis yang berfungsi untuk mencerna protein, pati, fitrin, RNA, serta bahan dinding sel yang ada pada endosperm. Bentuk dari aleuron itu yaitu bulat atau lonjong yang terdiri dari kristaloid dan juga globoid. Adapun contoh pengamatan aleuron itu pada Ricinus communis. Pada pengamatan Ricinus communis itu ditambahkan indikator asam pikrat yang bertujuan untuk mendeteksi protein berwarna bening agar terlihat dengan jelas. Asam pikrat tersebut akan memberikan bayangan pada protein sehingga terlihat lebih menonjol. Kristal protein ataupun protein yang tidak terbentuk yang biasa disebut sebagai amorf juga dapat ditemukan di dalam butir-butir aleuron. Cairan yang berisi albumin terlalu di dalamnya menjadi senyawa homogen yang dikelilingi oleh globoid dan juga kristaloid. Keduanya sama-sama memiliki bentuk bulat dan juga tersusun atas zat kitin yang terbungkus oleh lipoid. Zat protein, garam, dan juga lemak akan mengkristal di dalam vakuola yang nantinya itu akan berperan dalam proses perkecambahan. Yang selanjutnya ada inulin. Inulin merupakan suatu karbohidrat yang mempunyai fungsi sebagai prebiotik.
Prebiotik di sini merupakan substansi pada suatu makanan yang tidak melalui proses cerna dan dapat merangsang pembiakan serta aktivitas bakteri yang menguntungkan bagi tubuh karena dapat membantu proses metabolisme yang ada di dalam usus. Lalu fungsi dari prebiotik ini adalah sebagai pemberi nutrisi bagi bakteri probiotik sehingga bakteri tersebut akan tumbuh dan mempengaruhi aktivitas enzim yang terjadi di dalam usus sehingga akan meningkatkan terjadinya proses absorpsi lemak pada usus. Adapun contoh pengamatan inulin itu pada umbi dahlia. Pengamatan zat inulin pada umbi dahlia itu dilakukan dengan cara merendam umbi dahlia selama 4 hari pada cairan alkohol 96%. Perendaman ini dilakukan agar pati yang terdapat di dalam umbi dahlia dapat larut sehingga zat inulinnya akan terlihat dan hasil yang didapat berupa kristal inulin. Lalu kristal inulin ini terlihat adalah karbohidrat yang dapat larut dalam air dan tergolong ke dalam polisakarida. Kristal inulin merupakan polisakarida yang tersusun atas polimerisasi dari gugus monosakarida yaitu fruktosa. Yang selanjutnya ada sistolit dan juga litosit. Sistolit merupakan kristal kalsium oksalat yang biasanya ditemukan di dalam sel litosit dan biasanya bagian tersebut terlihat menebal. Sedangkan litosit merupakan dinding sel yang menebal secara sentripetal ke arah dalam. Fungsi dari sistolit itu untuk memberikan perlindungan dan untuk mempertahankan bentuk. Pada sistolit itu mengandung pektin, selulosa, dan juga kalsium karbonat. Adapun contoh pengamatan sistolit dan juga litosit itu ada pada daun Ficus elastica. Pada daun Ficus elastica dapat diamati adanya senyawa kristal kalsium karbonat yang bergabung dengan dinding sel dalam bentuk sistolit seperti sarang lebah. Sistolit merupakan massa kalsium karbonat yang terbentuk pada dinding sel epidermis beberapa jenis tumbuhan. Litosit merupakan hasil spesialisasi dari sel epidermis yang terdapat pada daun, mengandung kristal kalsium karbonat yang disebut dengan sistolit. Karena adanya kalsium karbonat akan mengubah struktur dari dinding sel masuk ke arah dalam, sehingga akan membentuk seperti kantung atau sarang lebah yang merupakan kelanjutan dari litosit yaitu sistolit. Kristal kalsium karbonat yang menumpuk di dalam dinding sel akan ditransfer ke sistolit. Selain itu, fungsinya itu untuk memperkuat struktur jaringan epidermis tumbuhan dan juga untuk menampung kristal kalsium karbonat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kristal dras. Kristal dras atau kristal drusen merupakan zat ergastik yang memiliki bentuk padat, serta merupakan kristal kalsium oksalat yang berbentuk menyerupai bintang. Kristal dras ialah suatu agregat kristal prisma dengan ujung-ujungnya yang terlihat runcing dan tajam. Mengandung beberapa komponen seperti kalsium oksalat, silika, dan kalsium karbonat. Kristal dras berfungsi sebagai pelindung dari hewan herbivora karena sifatnya yang beracun jika terlalu banyak. Memiliki beberapa macam bentuk yang bervariasi, seperti jarum, bintang, pasir, dan piramid. Next. Contoh pengamatan kristal dras pada daun Begonia sp. Pengamatan kristal dras yang terdapat pada tangkai daun Begonia sp ditemukan adanya dras atau cluster. Kristal dras pada tangkai daun Begonia sp merupakan kristal majemuk yang berbentuk seperti bintang dengan agregat dari bentuk prisma dan dengan ujungnya yang runcing dan tajam. Kristal dras ialah merupakan gabungan dari kalsium oksalat, silikat atau kalsium karbonat yang berfungsi sebagai pertahanan eksternal dari herbivora yang akan memakan bagian daun yang bersifat agak beracun. Bentuk variasinya berbentuk kristal dras selain berbentuk bintang juga memiliki bentuk seperti jarum, pasir, prisma, atau tiloid. Next. Silika dan stigmata. Silika merupakan hasil pengendapan sedasi silika yang kebanyakan terdapat pada tumbuhan monokotil dikarenakan bagian struktur yang khas untuk terutama pada kelompok-kelompok tumbuhan monokotil. Stigmata merupakan bagian dari non-silika sel. Next. Contoh pengamatan silika dan stigmata pada bagian Temada gigantae. Pengamatan silika dan stigmata pada batang Temada gigantea dapat terlihat bagian selnya, yaitu terdiri dari silika sel, long sel, dan cork sel. Badan silika biasanya terdapat pada bagian epidermis, yang merupakan hasil pengendapan sedasi silika yang kebanyakan terdapat pada tumbuhan monokotil. Stigmata merupakan bagian dari non-silika sel, yang beberapa pada stigmata adalah cork cell dan long cell, yang saling melengkapi, mana keduanya itu mengandung zat endapan dari oksida silika.
Silika yang mengendap karena adanya kontak dengan oksigen dan membentuk oksida silikon atau oksida silika, terutama banyak temukan pada sel silika itu sendiri, meskipun ada di koksel dan non-sel. Koksel sendiri tersusun atas sel panjang dan sel pendek. Sel silika banyak dijumpai pada tumbuhan monokotil, dikarenakan bagian struktur dan khas untuk terutama pada kelompok-kelompok tumbuhan monokotil. Next. Kelenjar minyak. Kelenjar minyak merupakan zat ergastik yang terbentuk dari hasil metabolisme sekunder tumbuhan. Kelenjar minyak biasanya terletak pada sel merisematik dan embrio pada biji. Next. Pengamatan kelenjar minyak pada rimpang cucu malonga dilakukan dengan cara meletakkan cairan sudut 0,3% terlebih dahulu di atas objek gelas. Dapat terlihat adanya tetesan minyak atau kelenjar minyak yang terdapat pada rimpang cucurna longga. Tetesan minyak atau kelenjar minyak merupakan zat ergastik yang terbentuk dari hasil metabolisme sekunder tumbuhan tersebut. Tetesan minyak atau kelenjar minyak ini biasanya terletak di sel merisematik dan embrio. Lemak dan minyak keduanya dihasilkan oleh elaioplas dan sferosom. Kelenjar minyak terbentuk bulat seperti tetesan yang menghasilkan metabolisme sekunder. Kelenjar minyak berisi minyak yang merupakan derivat dari plasida elaioplas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.